Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa thumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani Allah, salawat dan salam kita sanjung setikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan barang siapa yang mengambil jalan beliau, maka dia akan sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita sampai kita ke hadis yang ke-23. An Abi Malik al-Harits bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma bainas samai wal ardh. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu, faba'i'u nafsahu, famu'tiquha aw mubiquha. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Harits Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman, kebersihan setengahnya dari iman, dan pahala membaca alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Pahala membaca subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah dalil atau burhan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah penolong bagi kamu atau pencelaka atas kamu. Setiap manusia pergi di waktu pagi, ada yang menjual dirinya sendiri, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan tahmid dan tasbih. Tahmid dan tasbih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, Islam itu mengajarkan kita untuk hidup bersih. Jadi jangan dianggap Islam itu kumuh, Islam itu berantakan, enggak. Ya. Bahkan Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Silahkan ya, memperindah rumah dengan menjaga kebersihannya, kebersihan masjid. Kenapa? Karena itu sebagian dari iman. Mananya Pak, ketika seseorang itu bisa hidup bersih, pakaiannya bersih, ya, maka dia telah melakukan sebagian keimanan, ya, perbuatan iman. Karena jangan sampai kita kalah. Kebersihan ini adalah konsep Islam, Tapi ada negara bahkan yang tidak Islam, tapi memakai konsep Islam. Kebersihan, ya. Singapura, ya, itu bahkan katanya ada CCTV, ya, di mana-mana kalau buang sampah sembarangan nanti ketahuan. Ya. Sampai katanya ada yang bilang toiletnya sangat bersih. Itu mereka negara kafir, ya, non-muslim, tapi mereka memakai konsep Islam dalam kebersihan. Jadi jangan sampai kita kalah, ya. Kita yang Islam dan konsep itu milik kita, malah kita tidak bersih. Maka masjid, ya, tempat kita ibadah itu harus bersih. Karena apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, Rasulullah ketika beliau, ya, melakukan Isra dan Mi'raj, ya, banyak kejadian yang Allah perlihatkan kepada beliau. Salah satu di antaranya, beliau itu melihat, ya, setiap amalan manusia itu ada balasannya, ada balasannya. Sampai, ya, orang yang mengeluarkan kotoran, orang yang nyambut kulit kaki kemudian tinggalkan di masjid, mobil tinggalkan di masjid, kuku tinggalkan di masjid. Ada orang yang mengeluarkannya, itu Rasulullah SAW melihat balasannya. Mananya Pak, sekecil apapun amalan untuk masjid, mengeluarkan kotoran, itu ada balasannya. Itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa masjid? Ya. Karena masjidlah tempat ibadah. Masjid tempat ibadah dan harus bersih, ya, harus bersih, tidak boleh kotor. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, barang siapa yang memuliakan masjid, maka Allah akan muliakan dia. Yang menjaga kebersihannya, yang memakmurkan masjid, berkontribusi dalam memakmurkan masjid, membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Kenapa Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah? Apa yang pertama kali dilakukan, ya, Rasulullah, ya, ketika hijrah, membangun masjid, ya, membangun masjid. Karena apa, Bapak Ibu rahimahullah? Karena Islam itu, kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid. Maka pada hari ini, dan kita harus yakin, Islam itu bisa bangkit, bisa berjaya kembali kalau memang masjidnya itu sudah ramai, ya, sudah makmur. Ya, karena jelas, ya, kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid. Maka Bapak Ibu rahimahullah, beruntunglah kita kalau memang kita memiliki hati terpaut kepada masjid, ya. Karena itu Masya Allah, ya, luar biasa. Kita ikut, insya Allah kita nggak tertinggal. Kenapa? Karena kita dalam berjuang untuk menegakkan Islam ini kita memilih
ingin menjadi pemain atau penonton, atau malah jadi korban, ingin menjadi pelaku atau hanya ingin menyaksikan saja. Jangan sampai kita hanya menonton orang berjuang sehingga nanti berhasil, kita hanya melihat saja. Tapi bagaimana kita andil dalam perjuangan itu. Kita ramaikan masjid, kita makmurkan masjid. Karena orang yang beriman kepada Allah itu memakmurkan masjid, salah satu cirinya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana dari masjid ini kita mulai banyak, agar apa? Agar dari masjid ini tumbuh itu nilai-nilai keislaman. Bahkan dari masjid mengeluarkan generasi-generasi yang siap untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu semua dimulai dari masjid. Maka insya Allah Masjid Amal Said ini masjid yang tumbuh dari sini itu perjuangan dakwah ada kajian rutin dan insya Allah tapi pertanyaannya sekarang, kita maukah kita ikut andil kan gitu, meramaikan masjid jangan sampai kita tidak mau. Apa Ibu rahimahullah, inilah tadi kebersihan masjid. Maka sungguh mulia orang yang mau membersihkan masjid. Rasulullah SAW itu pernah menyolatkan mayat seorang wanita yang telah dikubur. Dari kejadian itu bahkan menjadi hukum fikih luar biasa. Seorang nenek-nenek yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, seorang nenek yang biasa membersihkan Nabawi tiba-tiba meninggal sorenya itu meninggal, kemudian dikuburkan para sahabat, dikuburkan oleh Umar Abu Bakar. Kemudian malam harinya Rasulullah bertanya, kemana nenek-nenek yang biasa membersihkan masjid ini? Bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah meninggal kemarin. Setelah beberapa hari Rasulullah bertanya, ternyata nenek itu meninggal. Langsung datang Rasulullah ke kuburnya dan menyolati nenek tersebut. Masalah. Dari situ menjadi hukum fikih, bahwasanya boleh mensolati mayat yang udah dikuburkan. Luar biasa nenek ini. Itulah bentuk Nabi Muhammad SAW memuliakan orang yang hanya membersihkan masjid. Bagaimana dengan berkontribusi dalam pembangunannya, mensukseskan kegiatan-kegiatannya. Atau Bapak Ibu rahimahullah, dari nenek ini kita jangan sampai kalah. Nenek itu ingin berjuang, ikut bersama Rasulullah SAW, tapi dia sudah tua, tidak mampu. Maka apa yang bisa dia lakukan? Hanya membersihkan masjid. Maka daripada ini, bagaimana kita ikut andil? Sekecil apapun peran kita ikut andil dalam dakwah Rasulullah ini. Gitu. Kita ajak anak kita ajak istri kita, keturunan kita untuk ikut andil. Kenapa? Kita sebagai keluarga harus memiliki misi dan misi. Jangan masuk surga sendiri, masuk surga satu keluarga, masuk surga sekeluarga. Maka itu visi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, itulah nenek. Hanya sekedar membersihkan masjid. Agar apa? Dia ikut andil dalam dakwah Rasulullah SAW. Barang siapa yang membersihkan masjid, maka Allah akan memuliakan dia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, perkataan alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan kita, memberatkan timbangan kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita di dunia ini sholat, kita di dunia ini puasa,
kita di dunia ini bersedekah dan lain sebagainya. Dan itu nanti ketika kita masuk ke dalam surga, hilang semua. Kita tidak sholat lagi, kita tidak puasa lagi, bebas. Bebas. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa di dalam surga. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan ada. Apa yang kita inginkan nanti di surga ada. Baru saja terbelah dalam hati sudah ada. Itu di surga. Tapi ada satu amal yang tetap ada di surga. Yang kita kerjakan hari ini di dunia, bahkan di surga nanti tetap kita kerjakan. Apa itu? Berzikir. Lisan kita pasti selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ya, kalau ditanya, ya, siapa orang yang paling kuat zikirnya, maka jelas sahabat Nabi itu orang yang paling kuat dalam berzikir. Ya. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang berzikir sampai ribuan kali. Ya, Rasulullah saja istighfarnya 70 kali, bahkan sampai 100 kali dalam sehari. Nah, maka perlu kita berzikir, membasahi lisan kita selalu dengan alhamdulillah, alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, ya. Dan subhanallah walhamdulillah, bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Masya Allah, ini bacaan yang begitu luar biasa. Jadi dari langit sampai bumi, ya, itu terpenuhi oleh bacaan subhanallah alhamdulillah. Maknanya apa? Besar pahalanya Bapak Ibu rahimani Allah. Ya, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah dalil atau burhan, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah penolong bagi kamu atau pencelaka atas kamu. Maka Bapak Ibu rahimani Allah, Al-Quran itu, ya, bisa menjadi penolong kita dan bisa menjadi pencela kita, ya, menjadi penyebab kesengsaraan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita. Dan Al-Quran itu ternyata bisa, ya, menjadi penyebab kita sengsara. Kenapa? Karena disebabkan kita tidak beradab kepada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, membiarkan Al-Quran kita berdebu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, seorang Muhammadiyah atau Aisyah, ya, jangan sampai Quran di rumah kita berdebu, ya. Karena jelas dari dahulu, ya, Muhammadiyah itu yang memang berpedoman kepada Al-Quran, sampai tidak mau mereka beramal itu kalau tidak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Harus ada dalil Al-Quran atau sunnah baru beramal. Dan memang itu dasarnya kita beramal. Jadi kita malu, ya, sebagai Muhammadiyah jangan sampai Quran kita berdebu. Berdebu karena apa? Tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Nanti apa? Di padang mahsyar nanti Al-Quran itu akan datang kepada kita, memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat kepada pembacanya, ya. Maka jangan sampai Al-Quran itu menjadi penyerang, ya, menjadi penyebab kita sengsara nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita melalaikan Al-Quran, ya, melalaikan Al-Quran. Setiap manusia pergi di waktu pagi, ya. Ada yang menjual dirinya sendiri, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, dari kita manusia ketika keluar rumah itu bermacam ragam. Bermacam-macam kegiatannya. Ada yang dia itu, ya, menjual dirinya. Menjual dirinya itu maksudnya apa? Bapak Ibu rahimahullah, dia itu
menyerahkan dirinya, ya, melakukan kegiatan, ya, amalan, sehingga dia meninggalkan peraturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menjual, dia meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang membebaskan dirinya, maka ini mereka yang tidak diperbudak oleh dunia, ya, diperbudak oleh dunia. Ya. Maka ada juga yang membinasakannya. Ya. Binasakan ini dia selalu sibuk dengan urusan dunia sehingga dia lupa melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana jangan sampai, ya, kita itu diperbudak oleh dunia. Justru kita jadikan dunia itu sebagai cara kita untuk beramal. Jangan sampai dunia yang mengendalikan kita, tapi kita kendalikan dunia untuk cara kita beramal, ya, menuju kesuksesan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Sekianlah pengajian kita pada sore hari ini, ya. Sekianlah pengajian kita pada pagi hari ini, ya. Nah, kurang lebih saya mohon maaf, ya, kalau ada kata-kata saya yang salah, ya, atau penjelasan yang kurang maksimal, saya minta maaf kepada penjenengan semua, yaitu karena mungkin kedangkalan ilmu saya, ya, belum berilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.